Di sini kita akan lanjut part 2 yang menjelaskan tentang asas pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Itu seperti contohnya pemilihan kepala daerah. Yang kedua, adanya otonomi khusus atau otonom khusus untuk daerah-daerah yang istimewa. Contohnya DKI Jakarta, Yogyakarta, Aceh, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah dekonsentralisasi. Itu adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat kepada instalasi vertikal di bawah di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Contohnya pelayanan pajak daerah, adanya penyelenggaraan dinas perhubungan daerah. Yang ketiga adalah tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Contohnya perbaikan jalan, pembangunan pasar yang anggarannya itu berasal dari APBN. Prinsip otonomi daerah seluas-luasnya itu ada tiga. Prinsip otonomi daerah itu ada tiga. Yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi nyata. Yang ketiga adalah prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya itu adalah kepala daerah yang diberikan tugas wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintahan pusat, sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya, kecuali itu adalah kewenangan dari pemerintahan pusat seperti urusan pemerintahan absolut tadi. Yang kedua itu adalah prinsip otonomi nyata. Itu adalah suatu tugas wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Yang terakhir itu adalah prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Itu adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan pemberian otonomi sebenarnya. Hak dalam menjalankan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21 dalam penyelenggaraan otonomi daerah memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Yang kedua, memilih pimpinan daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, pengelolaan kekayaan daerah. Yang kelima, memungut daerah pajak dan retribusi daerah. Yang keenam, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Yang ketujuh, mendapatkan sumber-sumber pemberdayaan atau pendapatan lainnya yang sah. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undang. Kewajiban dalam menjalankan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 22 tentang kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang kelima, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Selanjutnya, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, menjelaskan melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi dan kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, dan urusan wajib lainnya diamanahkan oleh peraturan perundang-undang. Lalu, sebagai mahasiswa, apa yang harus kita lakukan agar otonomi dapat berjalan sesuai dengan undang-undangnya? Yang pertama itu kita harus memilih pemimpin yang tepat dalam ibu. Yang kedua itu adalah membayar pajak sesuai atau tepat waktu, menjaga lingkungan hidup kita, dan itu saja. Sekian dan terima kasih.